Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Din Muhammad Kausar dari Universitas Pasundan. Dan perkenalkan nama saya Salsabila Fauzia dari Universitas Pasundan. Pada kesempatan kali ini kita nyempetin buat podcast diskusi bareng teman-teman dalam membahas statistika dari sudut pandang generasi milenial. Nah, eh, menurut Salsa nih, menurut Salsa kita alangkah baiknya nih sebelum kita langsung ke nanyain apa itu statistika, gimana kalau kita kenalan dulu sama teman-teman yang lain nih? Ya, boleh perkenalkan diri sendiri aja ya. Ya mungkin dari Teh Widi nih. Di sini ada Teh Widi Mudrika. Teh Widi Mudrika dari eh, boleh perkenalkan diri nggak? Dari universitas mana? Dari jurusan apa gitu? Nah sebelum kita bahas statistika itu apa, gimana kalau kita kenalan dulu ya saya? Iya, boleh dari Widi dulu. Nah di sini ada Teh Widi nih. Teh Widi dari universitas apa dan jurusan apa atau asli mana nih? Boleh dijelasin dulu, kita kenalan dulu lah. Saya dari Universitas Pasundan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Saya tinggal di Lembang. Oh, berarti asli Lembang ya TWD ini ya? Iya, asli Lembang, Kang. Ah, oke, kita lanjut nih ada Teh Alvina. Nah, Teh Alvina dari mana nih? Asal mana? Dari universitas apa? Jurusan apa? Aku Alvina Rahmania, aku dari Universitas Pasundan, jurusan Manajemen. Aku tinggal di Bandung, asli dari Bandung. Oh, berarti sekarang ini ya, lagi di Bandung nih, lagi di rumah atau di mana? Ya, lagi di rumah, lagi di Bandung. Oh iya. Oke, di sini ada lanjut ya. Di sini ada Dita Monica. Nah, Teh Dita nih dari mana? Terus lagi ngapain nih? Aktivitasnya kayaknya lagi sibuk banget nih Teh Dita ini. Halo? Gimana Teh Dita? Kedengeran nggak? Kedengaran. Nah, lagi di mana nih Teh Dita? Lagi di Jambi sih. Oh iya iya. Teh Dita ini ada dari jurusan apa sih? Atau dari universitas apa? Aku dari Fakultas Manajemen Universitas Pasundan. Asli Subang. Oh iya, berarti ini lagi di Jambi ya tapi ya, Teh Dita. Ya, Oh iya. ya. Nah, kita udah sedikit kenalan nih, Teh Salsa sama teman-teman semua nih. Ada yang dari Lembang, ada yang asli Bandung, Bandung, Jambi. ada yang Subang ya, nggak salah ya. Iya Subang ya. Nah, Ya. cuman katanya lagi di Jambi, mungkin ada keperluan ya. Nah, ini alhamdulillah banget nih kita udah disempetin ketemu di kesempatan ini ya, eh, dalam podcast ini gitu. Nah, cuman sebenarnya kita tuh lagi masa-masa COVID ya, Teh Salsa ya. Iya, masa-masa pandemi gini pasti online kan, pembelajaran kuliah online. Nah, ya menurut aku sih ngehambat banget ya. Kita kan harusnya biasanya nih kita tuh ketemu bareng lebih enak gitu ya, Teteh ya. Ya, apalagi kalau online gini kurang ngerti ya kalau pembelajaran matkul. Nah, terus sebenarnya nih kan teman-teman udah lumayan lama mungkin ya di jurusan manajemen. Nah, terus di jurusan manajemen kan mungkin ada ya mata kuliah yang juga banyak juga mungkin ada akuntansi dan lain sebagainya tuh. Nah, cuman kita ingin ngebahas sedikit nih statistika dari sudut pandang generasi milenial. Nah, kan kita lihat teman-teman semua di sini masih muda-muda ya, masih muda-muda mungkin eh, semuanya juga generasi milenial gitu ya. Nah, kita langsung tanya aja gitu ya.
statistika. Iya, Nah. boleh. Nah, menurut Dita, apa sih kegunaan statistika di bidang manajemen tuh? Kalau menurut aku, ilmu statistika itu bisa diterapkan di bidang apa aja. Salah satunya bidang manajemen. Konsep statistika dapat digunakan untuk mentransformasikan suatu raw data menjadi hasil analisa yang bisa ditampilkan dalam suatu grafik, chart, atau kesimpulan. Nah, kalau dari Tedita tuh berarti Sudah cukup memahami ya ya cukup memahami ya, berarti tentang still kegunaan mau. statistika di bidang manajemen terutama. Nah, ya terus luas banget berarti ya Teh statistika ini ya. Luas. Nah, terus kira-kira apa lagi nih pertanyaan-pertanyaan tentang statistika Teh? Menurut Widi, apa pentingnya statistika dalam menentukan strategi bisnis sih? Kalau menurut aku ya, Kang Teh, benar-benar penting banget peranannya karena di dalam bisnis pun dibutuhkan berbagai perhitungan dan analisis untuk mengambil keputusan. Jadi kita juga kayak mudah gitu buat ngambil keputusannya, keputusan yang tepat guna meningkatkan usaha dan menyelesaikan masalah. Nah, tadi ada kata analisis nih. Ini sebenarnya menarik ya Teh Salsa. Berarti statistika tuh ada hubungannya sama analisis data. Nah, Data, gitu ya. ya. Nah, terus Nah, apalagi nih kira-kira? menurut Teh Alvina, apa sih manfaat mempelajari statistika ekonomi? Kalau menurut aku ya, manfaat statistika di bidang ekonomi itu mengetahui semua faktor yang berhubungan dengan permasalahan perusahaan. Menyediakan beberapa data tertentu untuk menguraikan suatu masalah atau kondisi perusahaan, menjadi alat pengawasan dan pengendalian. Oh, berarti ini ya Teh Alvina sudah sedikitnya mempelajari ya mata kuliah statistika ini di program studi manajemen ya, gitu ya. Nah, gimana Teh Salsa? Berarti dari pertanyaan-pertanyaan tadi nih, teman-teman kan ada yang mengatakan statistika itu tentang analisis data. Statistika itu tentang mengetahui semua faktor tentang data. Nah, sampai sini sebenarnya udah teman-teman semua ini udah paham ya? Cukup membuktikan bahwa mereka sudah paham tentang statistika di bidang manajemen. Nah, saya mau nanya lagi ke Widi ya. Ketika mendengar kata statistika itu apa sih, Wid? Kebetulan Kang Teh, kan Widi di semester 3 ini ada belajar tentang statistika juga. Jadi menurut Widi statistika itu jadi ilmu tentang mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisa, dan menginterpretasikan data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Sudah menjelaskan apa itu artinya statistika, saya simpulkan bahwa ilmu statistika bisa menjadi informasi yang dapat digunakan. Ngelek, salah saya ngelek. Jadi lagi. Ulangi lagi Sa, dari itu. Udah jelas? Udah. Udah jelas belum? Udah. Menurut saya dari pihak Widi sudah menjelaskan apa itu arti statistika. Latihan dulu. Statistika gitu. Statistika M. Jadi lagi jadinya. Ya. Bisa yuk. Menurut saya dari Widi sudah menjelaskan apa itu arti statistika.
saya simpulkan bahwa ilmu statistika bisa menjadi informasi yang dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan ya, Wid. Yang efektif dalam suatu Bisa. perusahaan ya. Ya, bisa banget. Nah, benar banget sih, Teh Salsa. Statistika itu membuat semua sistematika itu menjadi efektif gitu ya, dengan terkumpulkannya Ya, data. efektif dalam suatu perusahaan. Nah, terus sebenarnya dari saya sendiri masih ada rasa penasaran sih, kalau penggunaan statistika itu sebenarnya bisa dipakai dalam hal apa aja gitu ya. Nah, kalau menurut Teh Alvina nih, Teh Alvina, kayaknya dari tadi antusias banget nih Teh Alvina nih. Gimana? Digunakannya nih, kalau statistika itu bisa digunakan dalam pengambilan keputusan secara luas oleh berbagai bidang ilmu seperti pemasaran, akuntansi, produksi, bisnis, dan lain. Tetapi secara statistika diperlukan untuk membantu 3 hal. Ada 3 hal. Yang pertama menjabarkan dan suatu hubungan. Yang kedua mengambil keputusan yang lebih baik. Yang ketiga mengukur tingkat perubahan. Udah, itu aja sih yang aku tahu. Nah, sebenarnya kita ini udah ini ya, teman-teman rekan-rekan semua di sini udah paham Sudah banget ya. pada mengerti ya. Nah, tadi kan di penggunaannya tuh statistika bisa dipakai untuk mengukur tingkat perubahan ya, Teh Salsa ya. Iya, iya. Apa sih yang kan tadi ada ya, Teh Alvina menjelaskan kalau statistika bisa dipakai untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Nah, ada rasa penasaran juga nih. Data kalau menurut siapa ya? Kalau menurut Teh Dita nih. Kalau menurut Teh Dita, data tuh apa sih? Kan tadi ada tuh kata Teh Widi, statistika menjelaskan data. Nah, kalau data itu apa sih? Kalau data itu berarti sesuatu yang diketahui atau dianggap sebagai informasi yang memberikan gambaran tentang keadaan atau personal yang akan diteliti. Misalnya, untuk mengetahui keadaan penduduk, pemerintah harus mengumpulkan data penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Dari data ini, kita dapat mengetahui jumlah penduduk berdasarkan umur, tingkat pendidikan, jumlah penduduk yang kerja, dan pengangguran, sehingga pemerintah dapat mengantisipasi penyediaan lapangan pekerjaan. Nah, tadi kata Teh Dita ini berarti ini ya, data itu sangat berkaitan dengan ilmu statistika kalau gitu ya, Teh Salsa. Ya, masuk banget data itu ke ilmu statistika. Nah, ini pengen ini aja sih. Kalau teman-teman semua di sini rasa apa ya? Kan udah antusias banget nih ya. Cuman pernah dengar nggak sih data kualitatif? Nah, dari teman-teman di sini pernah dengar nggak sih data kualitatif itu apa? Mungkin siapa gitu yang mau sharing? Kalau menurut aku ya, data kualitatif itu jadi data yang bukan berupa angka gitu. Jadi contohnya tuh kayak jenis kelamin, kayak warna gitu. Itu bukan termasuk angka gitu. Oh, berarti intinya itu data kualitatif itu tidak berhubungan dengan angka ya, Teh Widya? Iya, betul sekali, Kang. Oh, terus Boleh oke, minta makasih ya pendapat Teh dari yang Widya. lainnya? Kalau dari yang lain nih, mungkin ada yang mau nambahin data kualitatif itu sebenarnya apa sih? Atau misalnya menjelaskan tentang data kuantitatif. Lanjut, lanjutin aja. Boleh Eh, langsung ada ini aja penjelasan data kuantitatif langsung ngomong. nomor 7. Siapa? Dita boleh, Alvina boleh. Nomor 7, jawaban nomor 7, data kuantitatif.
Yang mananya sih? Nomor 7 yang B. Yang B. Kan ada A, B tuh. Oh, yang 10-20. Iya Jadi benar. aku bilang gimana? Nah, kalau menurut saya itu ada data kuantitatif itu seperti ini gitu. Langsung gitu aja. Ulangi lagi atau Langsung aja. Ntar. Oke, kalau menurut aku tar. Satu, dua, tiga. Yuk. Oke, berarti teman-teman semua di sini cukup detail ya membahas tentang data dan ilmu statistika. Tadi dijelasin kalau misalnya data itu ada yang data kualitatif dan data kuantitatif. Kuantitatif. Nah, selanjutnya apa nih, Teh Salsa nih? Kira-kira apa sih yang membuat data kuantitatif dan kualitatif itu dalam ilmu statistika itu penting untuk dipelajari? Penasaran nggak sih Teh Salsa yang membuat penting ilmu statistika itu dipelajari? Penasaran nggak sih? Iya sih, penasaran banget. Ayo kita tanya aja ke mereka ya. Nah, kira-kira sepemahaman teman-teman di sini perlu nggak sih memahami ilmu statistika gitu? Khususnya teman-teman di sini yang jurusannya manajemen ya, Teh Salsa. Manajemen ya. Nah, Manajemen karena kita tuh bisa apa ya menyetok barang. Contohnya tuh kayak menyetok persediaan barang gitu. Jadi contohnya tuh dalam toko nih, suatu toko. Nah, kita tuh misalkan bulan ini tuh udah kehabisan stok barang nih, misalkan barang contohnya teh kotak lah ya. Contohnya itu. Nah, terus kita tuh nanti di bulan depan tuh kita bisa gitu nyetok teh kotak tuh lebih dari yang kita stok bulan kemarin gitu. Jadi kita tuh bisa itu. Menurut saya sih kayak gitu Kang Teh. Kalau Nah. menurut yang lainnya gimana? aku mau menambahkan. Boleh nih Teh Alvina. Gimana Teh Alvina? Kalau menurut aku, metode statistik adalah mata kuliah alat yang banyak digunakan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi. Penguasaan terhadap mata kuliah statistik, baik deskriptif maupun inference, sangat diperlukan untuk penyelesaian persoalan-persoalan ekonomi yang nantinya akan digunakan untuk pengambilan kesimpulan dan kebijakan. Salah satunya, mengukur tingkat perubahan. Pada hakikatnya, seorang atau organisasi perlu merencanakan tujuan di masa yang akan datang. Perencanaan dimulai berdasarkan tentang kejadian-kejadian saat ini yang dapat digunakan sebagai dasar peramalan untuk masa yang akan datang. Walaupun metode statistik tidak dapat secara tepat digunakan untuk meramalkan masa yang akan datang, tetapi dapat membantu mengukur perubahan yang terjadi saat ini dan digunakan untuk proses peramalan. Nah, kalau seperti itu, berarti penting banget ya Teh Salsa Iya, ilmu statistika ini ya. ya apalagi kita di dalam bidang manajemen ya. Penting banget menguasai materi-materi ini. Nah, mungkin kalau pembahasan tentang statistika cukup ya, Teh Salsa ya. Teman-teman semua di sini udah sharing dan diskusi banyak banget ya tadi ya tentang Ya, udah statistika, cukup. tentang data kualitatif, tentang data Data kuantitatif. kuantitatif. Yang terakhir juga pentingnya mempelajari ilmu statistika tadi ya, Teh Salsa. Statistika ya, di bidang manajemen ya. Nah, mungkin makasih banget nih ya untuk teman-teman, rekan-rekan semua yang udah nyempetin waktunya di podcast pertama kita. Nah, barangkali kita bisa ketemu ya, Teh Salsa. Bisa ketemu Ya, di... semoga kita bisa ketemu lagi di karya-karya selanjutnya. Semoga di karya-karya selanjutnya kita bisa bertemu lagi seperti sekarang ini. Nah, apalagi kita pengennya ketemunya offline ya. Kita ketemunya Ya, tatap muka.
Nah, lebih enak Agar ya. lebih menguasai lagi kan kalau offline tuh. Nah, Ya lebih ini. mengerti lagi, lebih luas. Kalau di Nah, Zoom tuh kan kurang ya. benar banget teh. Kurang banget nih kalau di Zoom kan teman-teman nggak bisa ngelihat ya mana yang eh, benar-benar emang udah mandi apa belum gitu ya Teh Sasa. Iya, benar juga. Nah, kita dicukupin segini aja ya Teh Sasa ya. Nanti mungkin kita bisa ketemu lagi. Makasih teman-teman semua yang udah nonton podcast kita sekali Terima kasih lagi. teman-teman semua ya. Saya Din Muhammad Kausar, pamit undur diri. Saya Salsabila pamit undur diri dari podcast Statiska dari sudut pandang generasi milenial. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa nonton ya Kang Teteh Udah podcastnya. nonton. Jangan lupa nonton. Ya, Makasih bye-bye. ya. Sampai ketemu lagi. Oke. Yeah. Udah lah ya. Udah ya, cukup ya. Banyak banget yang Udah, harus udah. dipotong. Ya nggak apa-apa. Gampang dah. Udah ya, cukup berarti. Ya, Udah lah ya. Oh tadi lupa ini sih harusnya tambahin sehat-sehat selama pandemi. Ya nggak apa-apa lah. udah. Kayak udah cukup. Makasih ya, Win. Vin. Dit. Ya, makasih semuanya. Kasih Juga semuanya. maaf ya tadi sinyalnya. Maaf ya, Ini- banyak yang harus dipotong. Ini Dita. Udah lah ya. Ya, udah. Yuk, Udah. makasih ya. Ya. Dadah. Dah, bye-bye.